Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Prayoga dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Salman Azhar Latisio. Halo, perkenalkan nama saya Ruben. Kami akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan bagaimana penggunaan aplikasi Exampity dalam pembuatan database di CMD atau Command Prompt. Nah, mungkin langsung saja kita ke videonya. Yang akan dipandu yang pertama oleh rekan saya Ruben, yang kedua sama saya Bayu, dan yang terakhir oleh rekan saya Salman. Gitu. Langsung saja ke videonya, saya persembahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database dan pembuatan tabel di MySQL. Pertama kita start dulu MySQL-nya. Setelah itu kita tekan Windows R, ketikkan CMD untuk masuk command prompt. Setelah itu kita ketikkan cd, kita ketikkan direktorinya, setelah masuk direktorinya kita ketikkan SQL strip root. Setelah masuk MariaDB monitor kita ketikkan create database. Setelah database sudah dibuat, kita gunakan perintah use untuk memonitoring. Setelah itu kita buat tabelnya. Kita ketikkan create tabel untuk pelanggan. Yang pertama ada di pelanggan, tapi datanya char misal 12, ada nama, tapi datanya variabel char, ada alamat, tapi datanya varchar, kerjaan varchar juga, nomor telepon, tapi datanya integer. Setelah itu kita bisa ngecek tampilannya dengan ketikan des pelanggan atau description. Seperti ini tampilannya. Untuk menghapus kita ketikkan drop table pelanggan. Jika ingin menghapus database, kita ketikkan drop database dan nama database-nya, jualan barang.
jika ingin exit kita kasih perintah exit. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Saya Bayu Aji Prayoga. Saya di sini akan membuat database penjualan barang dan tabelnya gitu ya. Langsung saja, pertama-tama kita masuk dulu ke CMD-nya. Nah, di sini saya belum masuk ke database-nya. Kita coba dulu masuk ke MySQL stripu. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke database-nya. Nah, kita akan membuat sebuah database, yaitu database penjualan barang dengan cara create database penjualan underscore barang, enter. Nah, di sini database-nya udah terbuat. Nah, kita gunakan database tersebut dengan cara kita ketikkan use nama dari database-nya penjualan barang di koma. Nah, di sini kalau udah ada tulisan database changed, yaitu database-nya sudah berubah, atau apabila dalam kurung siku ini sudah terdapat nama database-nya, berarti database tersebut sudah kita pakai. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Tabelnya adalah tabel pelanggan. Nah, kita tuliskan, tekan create table pelanggan. Buka kurung. Nah, di dalam tabel pelanggan ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada ID pelanggan dengan tipe data char dengan nilainya 10. Nah, berhubung si ID pelanggan ini kita jadikan primary key. Nah, kita coba ketikkan di sini primary key gitu ya. Oke, koma. Nah, di sini juga kita butuh elemen nama dengan tipe data bar chart. Kita kasih nilai 40. Di sini juga kita membuat alamat tipe data bar chart dengan nilainya 50. Nah, di sini juga ada pekerjaan. Kita kasih 30 aja. Lalu ada nomor KTP. Tipe datanya char dengan maksimal nilainya 17. Lalu ada nomor telepon. Tipe datanya char. Nah, kita kasih nilai 13 saja. Oke, baik. Kenapa sih harus 13, 17? Kita sesuaikan juga dengan maksimal karakternya berapa gitu, supaya tidak memakan banyak memori. Contohnya ini nomor telepon, kan provider yang ada di Indonesia rata-rata menggunakan maksimal number 13 gitu. Nah, rata-ratanya itu menggunakan 12 karakter gitu. Ya, lanjut. Nah,
di sini berhubung kita cuma sampai nomor telepon sesuai mode yang diberikan, kita tutup. Ya, tutup ini, baru kasih titik koma gitu ya. Enter. Nah, kalau sudah ada query oke, berarti table yang kita buat sudah ada gitu. Nah, bagaimana sih kita menampilkan dari tabelnya gitu, atau kita cek gitu apakah udah ada atau belum? Kita bisa ketikkan dsc, terus nama tabelnya yaitu pelanggan. Kita kasih pilih kompa. Nah, di sini udah ada ya, ada ID pelanggan, nama, alamat pekerjaan, telepon, nomor KTP dengan tipe-tipe datanya. Nah, di sini juga ID pelanggan sudah kita jadikan sebuah primary key gitu ya. Lanjut, kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel nota penjualan. Masih sama dengan cara yang sama, kita ketikkan create table nota penjualan, buka kurung. Nah, apa sih elemen-elemen yang ada di nota penjualan? Di sini terdapat ada ID nota dengan tipenya char, kita kasih nilai 10, dan ini juga kita jadikan sebagai primary key. Ya, oke, lanjut kita membuat tanggal dari tanggal nota. Di sini ada yang unik nih teman-teman, dari tipe-tipe yang biasa kita gunakan, itu ada char, varchar gitu ya. Nah, di sini khusus untuk tanggal kita menggunakan tipe data date gitu ya teman-teman. Dan ini udah emang dikhususkan gitu untuk tanggal, pasti rata-rata menggunakan date gitu, biar otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada total dengan tipe datanya plot, dan yang terakhir di sini ada ID pelanggan dengan tipe data chart, kasih nilai kita semua. Nah, terus kita tutup dulu aja ya, kita jadikan dulu, beresin maksudnya. Oke, di sini udah masuk juga database-nya, kita cek lagi, takutnya enggak ada. Nah, udah masuk ya, udah ada primary key lagi. Nah, berhubung di modul kita harus menyambungkan atau merelasikan antara ID pelanggan yang ada di nota penjualan dengan ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan gitu. Kita akan buat relasinya. Bagaimana tuh? Kita bikin si ID pelanggan yang ada di nota penjualan ini sebagai foreign key gitu ya. Dengan cara apa, Bay? Kita bisa mengetikkan alter table, terus nota penjualan, ya. Nah, di sini kita add. Nah, kita enter dulu aja. Add Oregon dengan kita pilih ID pelanggan. Kurung. Nah, kan yang ini untuk yang add foreign key ini kan untuk yang ini ya, untuk yang dari tabel
nota penjualan. Nah, kita butuh induknya gitu atau referensinya dari tabel sebelumnya gitu, dengan kita menuliskan referensi dengan nama database yang sebelumnya kita, yaitu database dengan nama tabel sebelumnya yaitu pelanggan itu pelanggan. Nah, kita cari dulu di dalam tabel pelanggan ini siapa yang samanya, siapa primary key-nya gitu. Nah, di sini sama, kita samakan bahwa dalam tabel pelanggan ini primary key-nya yaitu ID pelanggan gitu. Oke. Nah, setelah beres kita klik koma, jangan lupa ya. Kita coba enter. Nah, di sini udah sukses gitu. Udah jadi primary key sama foreign key-nya. Kita bisa cek ya, cek lagi. Takutnya ada yang salah. DSC nota penjualan. Nah, di sini udah ada nih ID nota sebagai primary key dan ID pelanggan sebagai foreign key. Nah, di sini kalau yang ID nota itu pri gitu ya, artinya primary key. Nah, kalau ID pelanggan itu ditulisnya sebagai mul. Apa sih mul? Itu adalah multiply gitu. Jadi untuk ID pelanggan ini bisa kemana aja gitu, berhubung itu tuh mul gitu. Nah, selanjutnya mungkin pembuatan tabel selanjutnya akan dibuat oleh rekan saya yaitu Salman. Sebelumnya ada tambahan nih, kita cek dulu nih apakah sudah nyambung atau belum. Biar enak, kita langsung aja ke PHP My Admin-nya gitu ya, supaya lebih jelas gitu apakah ini sudah tersambung atau belum gitu. Kita cek dulu ya ke sini. Kita langsung aja ke admin. Nah, kita cari database-nya penjualan barang, kita desain. Nah, di sini udah ada nih dari nota penjualan ke pelanggan ataupun sebaliknya lah, takutnya kalian bingung gitu ya. Untuk si pelanggan di sini, nah untuk ini sini gitu teman-teman. Sini ada ID pelanggan yang masuk ke sini gitu, udah terrealisasi. Nah, si kabel ini tuh namanya relasi gitu, jadi udah terhubung. Oke, mungkin tambahnya segitu aja ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara rekan saya itu ya. Kepada Salman saya persilakan. Baik, di sini saya Salman akan melanjutkan pembuatan tabel barang dan detail jual serta menyambungkan antar relasinya. Oke, di sini kita buat dulu tabel barangnya. Pertama kita ketik create table barang. Buka untuk memulai sebuah pembuatan tabelnya. Oke, di sini di dalam tabel barang itu ada primary key-nya ID barang ya. Oke, kita ketik ID barang dengan tipe datanya yang char, batasan 10. Oke. Oh ya, di sini saya ingin langsung membuat primary key-nya di sini. Tinggal ketik primary key tambahannya. Oke, lanjut. Lalu ada nama barang. Ininya tipe datanya varchar, atau string dengan batasannya 30 huruf. Lalu
Lanjut, di sini ada harga dan stok. Ini harga dulu, harganya float, harga float. Oke, stok integernya mungkin 25. Oke, kurung tutup lagi untuk menutupi ini tabelnya, lalu titik koma wajib. Oke, very oke. Cek dulu des barang. Nah, oke, di sini ID barang, nama barang, harga, stok. ID barang di sini sudah berbentuk primary key. Lalu lanjut membuat tabel detail jualnya. Ya, ketik table, lalu nota itu detail jual. Oke, di sini di dalam tugas tes akhirnya primary key-nya itu ID nota dan ID barang, serta keduanya juga itu termasuk foreign key. Oke, ya di sini kita klik dulu ID notanya. ID notanya aja 10, jangan dulu dibuat primary key, kita buat biasa dulu. Lalu ID barang, ID barang cari juga 10. Oke, lanjut, di sini ada jumlah serta harga. Jumlahnya mungkin buat integernya mungkin 25 contohnya. Salah. Oke, terakhir harganya kita bentuk pada datanya float. Oke, kurung tutup titik koma. Oke, kita menampilkan dulu tabelnya, tabel detail jual. Oke, di sini ID nota dan ID barangnya kan masih belum berbentuk primary key atau dan juga foreign key. Nah, untuk menambahkan primary key atau foreign key-nya, kita ketik alter table. Print itu alter merupakan perintah dari DDL ya, perintah DDL. Lalu alter table, kita ketik nama tabelnya yang ini tambahkan foreign key-nya, itu detail jual. Ketik detail, nama tabelnya detail jual. Menambahkan foreign key dari si ID notanya, nota. Lalu relasinya itu dari dari tabel nota penjualan. Ketik nota penjualan, lalu masukkan lagi ID kolom itu ID nota. Oke, semoga betul ya. Kalau misalnya salah berarti ada perbedaan di nama tabelnya. Oh, ternyata betul. Mari kita cek detail jual. Nah, di sini ID notanya sudah menjadi foreign key dan ID barang tinggal sekarang kita mengubah ID barangnya juga menjadi foreign key-nya juga. Tinggal yang tadi lagi, cuma tinggal kita ubah di sini ID barang reference dari ID barang reference dari barang. Bentar. Barang
lalu ini juga ganti ID barang. Atau gini ya, kalau misalnya kita salah masukkan nama tabelnya bukan dari barang, misalnya dari pelanggan, lalu apa yang terjadi? Oke, di sini akan error karena tabelnya itu bukan di pelanggan, harusnya di tabel barang, karena kita membuatnya ID barang itu di tabel barang. Kita ubah lagi. Barang. Nah, kalau misalnya betul akan seperti ini, query oke. Kita cek lagi des. Oke. Nah, sekarang ID nota dan ID barangnya sudah berbentuk foreign key. Oke. Bila sudah, mungkin saya ingin mencoba ID barangnya menjadi primary key. Untuk mengubahnya itu atau menambahkan, tinggal ketik alter, lalu alter table, detail jual, lalu add primary key. Primary key-nya misalnya ID barang. Langsung titik koma ya. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang ID barangnya juga menjadi berbentuk primary key dan tidak null. Oke. Lalu bagaimana untuk menghapus sebuah tabel ini? Oke. Pertama kita ketik drop table, lalu tabel apa yang kita hapus. Ya, sebelumnya kita cek dulu ya tabelnya apa saja yang sudah kita buat. Ini show tables. Nah, misalnya kita ingin menghapus tabel barang. Kita lihat dulu tabel barang itu des barang. Oke, des barang seperti ini isi tabelnya. Lalu kita ingin menghapus, kita coba hapus drop table barang seperti ini ya. Oh, kenapa tidak bisa dihapus? Karena di sini masih ada foreign key-nya, jadi tidak dapat kita hapus seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu saja dari saya proses penambahan ini tabel detail jual dan barang serta menyambungkan dan relasinya foreign key-nya gitu. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.